Selamat berjumpa kembali bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi saat ini kembali lagi bersama kita akan mempersiapkan diri menuju mimbar hari Minggu. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tolong kami dalam mempersiapkan diri untuk bahan yang kami akan renungkan pada minggu mendatang. Biarlah kuasa Roh Kudus berkuasa atas kami semua, sehingga kami dimungkinkan dan dimampukan untuk menyelami, mempelajari firman-Mu sesuai dengan maksud Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, tolong kami dalam persiapan ini agar kami boleh mempersiapkannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022, yaitu dari Yesaya 50 ayat 4 sampai pada ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu baca dan dengarkan di tempat kita masing-masing. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ingat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, bagilah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu, dan di tengah-tengah panah api yang telah kamu pasang. Oleh tanganku lah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Firman Tuhan. Itu firman yang kita akan baca dan renungkan pada hari Minggu mendatang tanggal 10 April tahun 2022. Sesuai dengan bahan membangun jemaat Bapak Ibu Saudara, bahwa tema yang akan direnungkan pada hari Minggu mendatang yaitu teguh seperti gunung batu. Teguh seperti gunung batu, atau dalam bahasa Toraja matoto susi batu laulung. Matoto susi batu laulung. Itu tema yang kita akan renungkan pada hari Minggu mendatang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dikatakan gunung batu berarti dia kokoh, dia bisa bertahan dan tidak akan sama dengan tanah yang bisa longsor begitu saja. Dalam pembacaan kita di sini, dalam perenungan kita pada saat ini akan direnungkan tentang bagaimana yang disebut dengan teguh seperti gunung batu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa yang harus teguh seperti gunung batu? Batu mindanna tula matoto susi batu laulung.
Aku rakah, kamu rakah, batu minda rakah. Dalam perenungan kita saat ini akan dibahas tentang hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pembacaan kita pada saat ini, melihat dari secara keseluruhan, yang akan dikuatkan dalam pembacaan kita di sini adalah hamba Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapakah hamba Tuhan itu? Adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk berguna baginya, baik lewat pemberitaan firman, baik lewat pelayanan kasih. Jadi menurut saya tidak dibatasi, bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya seorang majelis gereja, tapi siapapun yang mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pesannya bagi kita semua adalah bagaimana supaya kita dalam menjalankan semuanya itu kita teguh seperti gunung batu. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini disampaikan dan dibahas tentang beberapa poin-poin tentang bagaimana pekerjaan Tuhan dalam diri seorang yang siap untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Apa tugas manusia ketika diberikan tugas dan mandat? Nah, dalam pembacaan kita di sini juga akan dibahas tentang semuanya itu. Nah, di sini dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Allah sendiri yang turut berperkara, Allah sendiri yang turut berpartisipasi untuk memberikan lidah seorang murid. Kalau dikatakan murid berarti dia adalah ada gurunya, atau dia adalah seorang yang belajar. Yang dikatakan murid itu berarti bahwa sesuatu yang dia akan sampaikan itu adalah dia dengarkan dari gurunya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi guru di sini, yang memberikan lidah seorang murid di sini adalah Tuhan Allah sendiri yang memberikannya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau Tuhan sudah memberikan lidah seorang murid kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan, untuk apa? Apakah dia akan gunakan untuk menekan orang lain atau mempersalahkan orang lain? Di sini Bapak Ibu Saudara dikatakan untuk memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu pada ayat yang keempat. Itu maksudnya yang disampaikan dalam pembacaan kita di sini. Nah, dikatakan lagi di sini, setiap pagi ia mempertajam pendengarku. Kata ia di sini menunjukkan kepada Tuhan bahwa ia yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi tentang murid. Nah, selanjutnya Tuhan Allah telah membuka telingaku. Dikatakan lagi di sini Tuhan Allah pada ayat yang kelima. Itu berarti bahwa sekali lagi saya katakan Tuhan Allah yang turut berperkara dalam murid di sini. Nah, supaya apa Bapak Saudara? Supaya seorang murid itu tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Di sini dikatakan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, setelah kita sama-sama mengetahui tentang bagaimana cara Tuhan untuk membentuk seorang murid itu, bagaimana dia berperkara dalam setiap tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita, lalu pertanyaannya bagi kita semua adalah apa tugas kita? Kalau Tuhan Allah sudah memberikan berbagai hal, Tuhan Allah sudah turut berperkara dalam diri kita masing-masing, lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini dikatakan, aku memberi punggungku kepada seorang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak akan menyembuhkan mukaku ketika aku dinodai. Bapak Saudara, menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa pekerjaan seorang pelayan itu adalah pekerjaan yang sangat gampang dibanding dengan pekerjaan yang lain. Tapi secara fakta Bapak Ibu Saudara,
bahwa banyak hal yang harus kita pertahankan, banyak hal yang harus membuat kita tertekan, banyak hal yang harus membuat kita merasa tersakiti, kemudian kita seolah-olah merasa tidak tersakiti. Banyak hal yang harus membuat kita merasa kita dinodai, kita dilecehkan, kita diinjak-injak harga diri kita. Tapi di situ dibutuhkan bahwa kita harus mempunyai punggung yang kuat untuk memikul semuanya itu. Itu berarti bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan tentunya sudah mengalami semuanya ini. Itulah tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, di sini dikatakan Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Meskipun berbagai tantangan yang kita alami dalam hidup ini, tapi di sini katakan Tuhan Allah menolong kita. Tuhan Allah menolong kita sehingga Dia tetap senantiasa meneguhkan hati kita. Di sini katakan, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu, pada ayat yang ke-7. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa inilah tugas kita. Tugas Allah adalah bagaimana Dia memberikan semuanya itu, sama seperti saya sampaikan tadi. Tugas kita adalah meneguhkan hati kita seperti keteguhan gunung batu. Dan karena kita tahu bahwa kita tidak akan mendapat malu, karena Dialah yang memberikan mandat kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang kita tersakiti, kadang kita merasa malu, kadang kita harus menanggung berbagai beban. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa yang memberikan kekuatan kepada kita adalah Tuhan sendiri. Selamat mempersiapkan diri. Sampai berjumpa di minggu mendatang. Shalom.